اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Ceritain apa yang terjadi di tempat ini, khususnya apa yang kamu lakukan ini. Getarannya ikutin. Yang kamu cari itu tarikan ke dalam, yang unsurnya narik ke dalam, gitu kan. Kalau tarikan dari di atas alam, di atas bumi, itu enggak tepat. Fokus kita adalah pada yang di tanah, karena yang di tanah dia melalui tanah, paham nggak? Unsur sihirnya dari tanah, bukan dari alam. Ikut ini. Juga sesuatu eksistensi kalian, kehadiran kalian hadir. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sambil bawa air satu orang bawain air, siramin. Setiap yang dia tunjuk siram. Pakai kayu aja, kayu aja, kayu. Dikit-dikit aja. Nah. Banyak bakaran.
Abak, buka. Biar itu bawa. Mana lagi, Le? Hah? Hah? Habis? Gimana? Belum. Tidak keluar dengan sesuatu biasa kan tutupin sini keluar keluar fokus kamera lihatnya ke layar HP. Sudah. Depannya. Nah. Lampunya baterainya gimana? Tadi di sini hilang rasanya. Hilang kan? Padahal masih ada. Makanya orang kadang-kadang mengatakan aman padahal nggak aman. Bahwasanya kan tadi saat kamu ada kontak di situ, kalau kembali ke sini, kita posisi hilang, gitu kan? Padahal masih ada hijab yang ditutup oleh mereka, maka kadang manusia nggak bisa menembus ke dimensi. Masih banyak dimensi, ya, kastanya sesuatu pintu itu kan banyak. Maksud perisai itu banyak. Allah itu menciptakan perisai ataupun dimensi itu begitu rapat. Maka gini, kalaupun satu oknum menembus, ya di sini aja. Dia nggak bongkar lagi ke dalam. Ya, lah. Ini gimana ya? Di saat kita masuk ke dalam pintu, ini pintu
situ, kita masuk. Kelihatan nih kan. Bahwasanya setelah kita sudah masuk ke pintu ini, sudah tampak, kita akan merasakan di situ dan kita akan melihat kehadirannya, gitu. Lalu kita mencabut perkara bahwasanya sesuatu sihir, sesuatu apapun yang berhubungan dengan gaib, mengatakan kalau itu sudah nggak ada. Padahal masih ada dimensi lagi, gitu. Karena dia melakukan proses itu tidak cukup sekali. Makanya nyatanya tadi masih ada yang di dalam dimensi itu masih ada, gitu. Paham nggak? Nih, anggap aja nih gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggap aja gitu. Karena memang nggak bisa dijelaskan secara pemikiran manusia. Karena pikiran manusia itu ada batas, gitu. Sedangkan batas itu tidak bisa ditembus dari perkara kuasa Allah, gitu loh. Jadi Allah menciptakan sesuatu, dimensi itu begitu luas. Maka di saat misalnya Sapri terus nembus nih, belajar nembus ke sini. Nah, Sapri belum nembus saja sudah kepental-pental, gitu kan. Mual dan sebagainya, sudah keserang nih kan. Baru nyentuh nih. Kamu belum masuk ke sini, gitu. Lalu ada orang lagi masuk ke sini untuk proses nembus dimensi yang di sini, gitu loh. Oke, ada 1 orang, 2 orang nembus. Tahu di sini ada ABCD, gitu kan. Lalu sama dia dianggap selesai masalah ini. Padahal masih ada sesuatu manipulasi permainan mereka, gitu loh. Maka ada suatu hal dunia gaib ataupun permainan orang-orang tersebut itu tidak semua orang bisa nembus, gitu. Paham nggak? Walaupun tuh orang mau praktisi model apa ya. Contoh, ini tempat bahwasanya nggak ada apa-apa. Udah berapa banyak orang deteksi atau mengatakan ngelihat tempat ini bahwasanya nggak ada apa-apa, gitu loh. Ya emang nggak ada apa-apa karena dia nggak bisa nembus, gitu loh. Tapi setelah ditembus akan kelihatan, gitu. Akan kelihatan kebatilan, gitu loh. Makanya begitu rapat dimensi ini, jadi nggak bisa menembus satu tapi tidak mengkaji lebih dalam, gitu. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, otomatis akan nampak semuanya perkara yang ada di sini, gitu. Paham nggak? Siapa sini? Biasa aja, oke? Kayak gini aja. Kalau saya dekat dia nggak mau mengeluarkan, saya agak jauh harus tunjukkan sesuatu. Masuk aja. Bisa komunikasi? Iya. Sudah lama kamu tinggal? Nanti kirim ya. Iya. Lama maksudnya ikut majikan kamu udah lama? Ya sudah. Terus awal kan pengambilan gambar di tempat ini. Ya. Lalu dikerjakan di rumah. Ya kan? Ya. Ya, kamu melalui tanah kan? Ya. Kamu berani tanah, lewat tanah. Ya. Nah. Terus di saat kamu sudah ada di tempat ini, apa yang kamu lakukan? Hah? Rahasia saya. Gimana? Rahasia saya. Rahasia kamu? Ya. Rahasia dalam hal apa nih? Yang akan kamu rahasiakan dari saya? Semuanya. Semuanya? Pada kenyataannya semua titik sudah saya tembus. Dimensi kalian? Siapa? Hah? Siapa? Gak siapa-siapa, orang biasa. Enggak, apa yang kamu kerjakan di tempat ini? Karena ini tempatnya agak bising, jadi agak saya susah untuk berinteraksi ya. Makanya benturan dengan suatu kendaraan.
pindah? Hah? Saya di sini. Tempat kamu? Ya. Enggak, kamu kan dikirim oleh manusia itu. Hah? Ya. Kamu dikerjakan, ditugaskan untuk apa? Hah? Motor. Keluar nggak? Ah, ya. Keluar nggak? Keluar nggak? Hah? Apa ini? Ya udah tahan kalau itu. Tahan nggak kau? Apa ini? Hah? Itu air. Nggak usah masuk ke tanah lagi. Katanya kamu mau di sini aja. Hah? Jadi ini kan karena dokumentasi, komunikasi sedetail apapun nggak ada gunanya juga. Karena benturan dengan suara kendaraan, intinya aja lah. Yang penting udah ditunjukkan untuk kemudian proses apa-apa yang di tempat itu. Mau keluar ya? Ah, Mau keluar nggak? ya. Hah? Ya. Kenapa kamu keluar? Hah? Maunya gimana? Maunya gimana? Hah? Hah? Maunya gimana? Hah? Ya enggak, kamu balik ke majikan kamu. Kenapa nggak bisa sampaikan ke majikan kau ketemuan di mana? Hah? Enggak, saya mau tanya. Kalau menanya kepada kamu juga nggak ada gunanya karena kamu golongan kafir sih masalahnya. Nggak bisa dipercaya omongan itu. Hah? Hah? Kenapa nggak berani? Hah? Kenapa nggak berani? Kenapa? Saya mau nanya ke kamu, kenapa nggak berani? Siapa yang Kamu yang lagi? menghalangi. Hah? Ah, kamu yang menghalangi. Ya, ini kan urusan saya dengan manusia. Hah? Mau keluar nggak? Ah, Saya tahu loh tempat kamu di mana, makanya saya panggil. Mau gimana? Mau gimana? Hah? Maunya gimana nih, coba belah? Maunya gimana? Hah? Enggak, saya mau tahu gitu. Dan nggak penting juga sih saya komunikasi dengan kamu karena nggak penting memang. Cuma hanya pembuktian aja melalui kamu ini orang. Hah? Tahu saya nggak kamu dari tadi ngobrol sama Hah? Mau keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dukun kamu ngapa itu? Kucing-kucing kamu biar ngapa? Kan? Gimana? aku suka di sini. Iya suka. Apa yang membuat kamu suka di tempat ini? Gak usah bulat-bulat. Saya tahu kamu melintir-melintir belum bicara saya. Gak penting juga komunikasi dengan bangsa kalian. Karena apa yang keluar dari mulut kamu ini gak ada yang bener gitu loh. Hah? Terus maunya gimana? Rasa sakti gitu? Sini. Rasa sakti gitu? Hah? Ya udah, terserah. Ya jadi masalah kamu lihat saya apa kagak? Ah, Hah?
Gak usah takut kalau orang. Lah, goblok itu mana sini ini gimana? Bangsa gay itu nggak tahu saya. Nggak penting. Awas kalau kabur ya. Yakin? Woi, saya depan. Woi. Ambil itu woi. Siapa kamu? Katanya pengen lihat saya. Gimana sih? Mau balik gak? Mau balik kagak? Iya. Tadi kayak gitu mau ajak ribut sama orang. Iya. Mau orang gak? Iya. Wah. Dah, aman. Dah. Gantian, Dem. Mana tadi? Kayak mana Gus? Ini. Letter fisik. Ere. Kita nggak usah mediator. Nah, ini proses. Hancurin aja yang ditanam. Oke. Dikasihkan ke teman. Ke orang yang pintar beda HP. Apa? Iya. Metafisik aja, metafisik aja. Ya ini kan masih di sini, masih ada dua, yang masih satu jalur. Kalau yang lain itu, ya intinya kiriman tidak hanya satu orang, gitu loh. Tapi yang paling inti adalah yang ini yang kita bahas, paham nggak? Nah, kamu nunjukin apa yang kamu rasain di situ, yaitu metafisik. Apa yang kamu lakukan ini, kayak tadi teman anaknya di sini kan itu menunjukkan apa yang ada di lokasi itu, yang mengenai tempat itu. Apa? Terserah kamu mau seperti apa, mau gimana? Uangnya masih itu masih ada. Ya, arahin satu titik biar bawa air. Air teh gayung. Sini Mas. Nah, kamu itu Mas. Betul. Lanjut. Kok, Bos? Jangan mulai. Terserah. Nah, pemilik. Sudah.
kamu rasakan di sini, kamu rasakan di situ, saya langsung merasakan tembak green dari sini, dari sini. Kamu rasakan perubahannya, kamu tetap situ. Apa rasanya nih? Apa rasanya? Pun. Bisa. Wah. Ya. Ya. Udah. Rasanya apa tadi? Munggah. Munggah. Iya. Naik ke atas kan? Nah, belah sini nih, satu kan di sini. Ini akan proses makanannya cepat basi, tahu nggak? Makanannya cepat basi cara kerjanya. Nah, pintu akses untuk menutup jalan rezeki, maksudnya kayak orang lewat gitu ya. Taunya dia tutup, padahal buka. Jadi kan kamu mengatakan bahwasanya aman, ya kan? Mana? Aduh, riuh banget. Nah, sekarang pembuktian lagi. Lem. Pembuktian lagi. Memang agak susah kalau mencari. Memang tempatnya memang lebih baik ruwet di rumahnya. Dah selesai, masuk. Kenapa? Hah? Apa? Pojok belah sini.
Taruh lem apa? Lem. Mana lem? Ada kan? Ada. Berarti sambil sholawat sana. Dari pojok sana dari sana. Kamu muter ke sini. Iya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Right. Gak usah ditambahin air. Aman ya. Aman kan? Sini. Oh, free. Merem aja. Kamu sekat. Kalau kamu tempat ini, bayangkan tempat ini, dan kamu akan melihat sesuatu gaya di tempat tersebut. Ada banyak apa? Gimana? Terus? Ini lagi dibukain mata batinnya untuk melihat setelah proses dibersihkan tempatnya. Dan tadi dia melihat cahaya kemasan menyelimuti yang ngayomin ya. Kamu lihat cahaya biru nggak di sini? Ah, sebelah mana? Yang paling terang. Oke, betul.
sudah dilihat apa yang masih nangkep nggak memori ya? Itu deh. Tadi apa yang kamu lihat sih? Masih nangkep nggak rekamannya? Yang keras. Ada apa kayak taburan cahaya gitu. Mengikuti area sini, Hah? keemasan. Videonya belah mana? Masih kan Ini di ujung sana kan? Belah sana. Tuh, tengah lah pojok sudah. Iya. Terus putihnya belah mana? Di sana. Belah Sana. Oke, Mantar. jadi begitu ya. Mau dijelasin juga ya, ya hanya itu. Jadi itu aja, nggak ada tambahan. Mau sampein. Banyak. Misalnya, ya kan, kamu niat nggak baik ke tempat ini. Ada perlawan apa di pagar gaib ini? Hah? Apa? Kamu merasa Apa? tidak bisa. Selain ada tenaga. Langsung Iya. tak gitu kan? Iya. Kayak orang sakit gergesin gitu ya kan? Lesu gitu kan. Jadi kalau kamu niat jelek ke tempat ini, pagar gaibnya langsung nyedot energi kamu, connect gitu. Cuma gantian pasatnya, gantian kameranya, pemutihan, apa? Terserah kamu. Tidak mau tes kok. Timbulkan rasa jahat, Mas. Timbulkan rasa jahat dalam hati. Silakan. Nah. Hah? Sampai ke situ lah. Jadi kita berusaha pengen kan lihat kan, pengen saya pecahin gitu kan dagangannya gitu. Bener. Langsung tahan di sini, langsung sakit sini. Sama yang kayak aku rasakan tadi, Mas. Masa seperti itu. Nah, karena ya berarti mungkin kalau ada mau sesuatu yang mau niat jahat, insya Allah Insyaallah. ya membahayakan diri sendiri gitu. Tadi kayak saya menahan, udah emosi gitu, kayak malah ditahan lagi, kayak kedorong lagi gitu. Rasanya seperti itu. Langsung kontak, Mas ya. Ya tahu kita, mungkin kalau kita terus ya, kita kan tadi udah tahan beratnya. Kita kalau masih terus ya tambah kita ya kayak tambah sakit sih dadanya. Benar. Terus kira kamu sebagai pedagang pengusaha, nah, aduh. Nahan. Kamu nggak bisa dibohongin. Ya aku kan aku masih pengen mecahin itu tadi. Iya. Sebagai pengusaha motivasinya apa? Untuk masukkan usaha. Walaupun beda peran gitu kan. Atau ya kan mungkin karena malam atau enggak ya, kalau bagi saya pencahayaannya kurang malam ada yang kurang terlalu natang backgroundnya itu kayak kurang apa gitu ya, bagi saya ya maaf ya Itu masukan dengernya tadi jadi kesannya maaf ya ya. kumuh Oh, kumuh. bagi saya maaf Ya. jadi penataannya jadi kayak untuk menarik itu dari segi ini kan apalagi makanan ya Ya. itu harus benar-benar menarik
menarik. Pertama apalagi kan zaman sekarang nongkrong seperti itu. Jadi kesannya rapi, jadi bersih kan memikat kita orang mau makan. Betul. Intinya penataan dekor lah ya. Iya. Mungkin dari sisi tata busana lah, kayak tata busana kan gitu. Pertama kan tempat, alat, penjualnya. Terima kasih. Ya. Ada masukan dari sama lain, anak-anak lover, Mungkin ada masukan. masuk pemasukan buat usaha ini secara duniawi lah, apa yang harus diperbaiki secara duniawi. Kayak Mas Ade tadi kan udah ngasih masukan tuh, dia kan seorang pengusaha jualan burung kicau gitu kan. Nah, sampai ini laku masyarakat juga untuk memperindah masukan apa yang mau disampaikan, kira-kira kan manusia pandangannya sendiri. Paling untuk tempat pengunjung itu perlu diperbaiki. Ya masih di area pinggir jalan masih kurang ini. Kalau ini kan harus masuk ke dalam baru kelihatan, tapi kalau dari arah sana Ya. ke arah sini belum ada kayaknya. Ya. Jadi masih perlu dipasang lagi banner-banner. Baik. Oke. Terus sampai sendiri ada apa proses apa yang dirasakan gitu? Selama tadi. Kalau saya tadi merasakannya cuma di situ itu ada pusat gede banget Di sini. paling bawah paling kuat. Nah, Terus setelah ini tadi kan orang awam, maksudnya orang-orang awam, orang-orang tadi ada apa air disiram itu dari atas itu langsung cahayanya biar. biar ya. Itu pengalaman tadi proses di saat lagi Lagi pembersihan. apa bersihan. Lainnya ada apa pengalaman apa tadi yang dirasain? April udah lah. Udah, mungkin. Yang lain nggak ada. Mungkin itu aja. Kita mau masuk kan Oke. punya warung. Oke. Atur dulu. Nggak hanya dirasain oleh saya, tapi kan termasuk sebagian persen bisa merasakan eksistensi keberadaan gaib yang ada di tempat usaha itu. Jadi gini saudaraku, yuk kita pindah. Tanya dari sini. Yang dalam tadi. Ini lagi live streaming. Ya matiin lah layar itu. Ngapain ya? Aduh, kameranya nanti banyak potong videonya. Editingnya harus banyak potong itu enggak. Makanya di pondok sepi gitu. Mas yang saya mas, ingat mas. Ya jadi untuk seluruh para saudaraku nggak bisa ngomong banyak karena perkara yang hubungannya dengan perkara gaib itu nggak bisa diceritakan secara lisan karena pengetahuan keilmuan seseorang kan terbatas ya. Intinya manusia itu semua sama, diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Semua manusia di mata Allah itu semua sama, perbedaannya iman dan takwanya saja. Jadi untuk memberikan suatu kesimpulan dari awal apa yang dilakukan tadi, yang pertama saya ceritakan sini Le Sapri, biar tahu orangnya di layar, duduk sini. Saya udah nggak mood kalau suaranya bisa. Jadi tadi Sapri, proses pertama itu sudah proses metafisik. Nah, metafisik ini diarahkan, diniatkan untuk mendeteksi sesuatu sihir, keberadaan titik, gitu ya. Nah, jadi ada berapa titik, cara kerjanya yang berbeda-beda, peran tugas dia, sihir ini mempunyai peran tugas yang tidak semua sama, gitu loh. Jadi
Dari yang dilakukan tadi oleh si Sapri, yang awal pertama di dalam ruangan, terus kamu mendapatkan getaran. Nah, getarannya kemana diceritain gitu, karena kan tadi suaranya pasti nggak jelas di mikrofon, handphone gitu loh, nggak ketangkap. Karena kita itu kalau mau menjadikan edukasi itu yang di dalam video harus ada nilai-nilai yang positif, gitu. Bahasa acara-acara yang membawa tuntunan, ya kan, membawa wawasan bagi orang lain, dan orang yang nonton pun menikmati, kan seperti itu. Karena keadaan situasi kondisinya tidak memungkinkan, otomatis kan cara berinteraksi dengan hal yang berhubungan dengan gaib itu pastinya banyak suara motor atau bising gitu tadi kan. Apalagi motor siwa-siwa. Yang ada saya bikin emosi tuh. Bodoh amat. Jadi ya adab, paling penting kayak gitu. Kalau ada acara boyong, harusnya kan panitianya standby. Hanya kalau untuk saya katakan untuk apa ya, untuk ditayang kayaknya nggak begitu layak. Mesti saya udah lihat ini videonya hancur. Saya udah lihat dari awal, makanya kayak mediumisasi mau A mau B gitu, sampai proses-proses mau narik benda pun nggak layak gitu mau ditayangkan, diadakan, karena caranya pasti seperti itu. Jadi gini saudaraku, saya ini mau ngomong banyak. Nah, pembicaraan saya ini hanya mengawali, mengulang lagi, melesback dari awal proses yang dilakukan oleh Lover Jabodetabek. Satu, tadi metafisik yang pertama, dari berapa titik, lalu kita beritahu kepada orang-orang yang tidak paham. Yang kedua kali, itu pun proses juga, bahwasanya saya memberikan edukasi. Di setiap dimensi ada suatu dimensi yang tidak semua orang bisa menembus, hingga saya bongkar sampai sihir itu tampak akan semuanya. Yang bocor cuma satu, ya kan, bagi kamu toh, maksudnya berapa titik kan gitu. Lalu kamu tadi mengatakan bahwasanya di sini saya udah nggak ngerasain lagi, berarti kan terputus di situ kan. Setelah saya bongkar lagi, saya ungkap lagi, ternyata masih belum hilang kan, masih ada kan gitu. Hingga semua sudah diproses, dan tadi juga sudah dilakukan oleh Mas Nur Salim selaku murid dari Ustadz Akhyar, juga udah mulai belajar menggeluti belajar dengan saya, ya bisa dikatakan murid kalong gitu. Jadi Nur Salim ini belum lama ketemu saya, ketemu kusnya belum lama. Terus ya udah saya bawa dakwah, tak ajak main silaturahim, saya tempah di luar biar ya orang jadi paham, jadi kenal, ya kan, bisa belajar wawasan tentang keilmuan-keilmuan yang lain ya, mungkin yang dimiliki kemampuan dari fisik zahir batinnya Mas Nur Salim. Jadi untuk seluruh para saudaraku, insyaallah video ini mungkin nanti akan diambil sampel yang penting-penting saja, karena kalau kita mengungkap suatu masalah nggak akan pernah selesai masalahnya. Yang paling inti kita ambilkan poinnya adalah menyelesaikan. Kita selesaikan, kita pagari udah selesai. Kalau mau diungkit apa yang mau diungkit, nggak penting. Kita punya masalah, bukan memikirkan masalah, tapi memikirkan solusi jalan keluarnya, yaitu kita bertindak. Setelah kita bertindak menemukan jawaban, ya kita mulai memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan seluruh kekasih Allah, hubungan kita dengan ulama-ulama kita, hubungan kita termasuk dengan keluarga, suami, istri, terhadap tetangga kanan kiri depan belakang dan sebagainya. Dan tetap positif thinking. Setelah setiap kita beribadah, ya udah lillahi ta'ala kan Allah, rasakan yang baik ke Allah. Jangan berpikir bahwasanya kira-kira sholat saya diterima apa kagak, doa saya ini dikabulkan apa kagak. Hilangkan seperti itu, positif thinking sama Allah. Insyaallah segala sesuatu manusia kalau udah berikhtiar nggak ada yang namanya sia-sia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.
nggak bisa banyak-banyak karena tadi juga sudah banyak materi yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.